يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Cita-cita tertinggi kita sebagai seorang yang beriman adalah masuk ke dalam surganya Allah. Betul ya sahabat? Namun, keinginan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah itu tidak lebih besar dari keinginan Sang Pencipta kita. Allah Subhanahu wa taala sangat menginginkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kalau kita ditanya sahabat, siapa yang mau masuk surga? Pasti kita serentak angkat tangan. Saya. Tapi kalau pertanyaannya dilanjutkan, apa yang sudah kamu persiapkan agar kamu bisa mendapatkan surganya Allah? Maka kita akan tertunduk malu dan terdiam 1000 bahasa sahabat. Lalu apa buktinya Allah sangat menginginkan kita agar kita hamba-hambanya ini masuk ke dalam surganya? Lalu mungkin timbul juga pertanyaan nakal di benak kita. Kalau memang Allah menginginkan kita masuk surga, kenapa Allah menciptakan neraka? Sahabat, Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim yang sangat menginginkan kita masuk ke dalam surga. Tapi Allah juga punya sifat Al-Adl, yaitu Maha Adil. Tidaklah mungkin Allah samakan antara orang yang baik dan orang yang jahat sama-sama masuk surga. Lalu yang membedakan mereka apa? Nah, disinilah letaknya keadilan Allah. That's why Allah menciptakan neraka. Sebetulnya sahabat, surga dan neraka itu diciptakan bagi para pendosa. Surga diciptakan bagi para pendosa yang menyesali dosa-dosanya. Tapi neraka diciptakan bagi pendosa yang selalu bangga akan dosa-dosanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat ke-160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Yang artinya kurang lebih seperti ini sahabat. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, maka Allah akan balas dengan 10 kali lipat. Tapi barang siapa yang berbuat satu kejahatan, maka Allah akan membalasnya dengan 1 balasan. Dan Allah tidak akan menzolimi hambanya. Jadi, kita tidak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga berpesan dalam hadisnya, barang siapa yang berniat melakukan suatu kebaikan, maka Allah sudah mencatatnya sebagai 1 amal kebajikan. Baru niat sahabat, sudah dihitung 1. Ketika niat itu dilaksanakan atau direalisasikan, maka Allah akan mengganjarnya dengan 10 kali lipat. Niat 1 dilakukan 10. Total berapa sahabat? 11. Betul.
Tapi berbeda dengan perbuatan jahat. Kalau kita punya niat untuk melakukan suatu kejahatan, maka Allah belum menghitungnya sahabat, masih 0. Tapi ketika niat jahat itu direalisasikan, kita lakukan, maka Allah baru mencatatnya sebagai satu kejahatan. Kalau secara matematis sahabat, kebaikan itu nilainya 11. Minimal ya sahabat, 11. Di ayat yang lain Allah bahkan melipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Bahkan di ayat yang lain juga sampai tak terhingga. Kita ambil saja yang paling rendah, 11. Kebaikan nilainya 11, keburukan nilainya 1. Nah nanti sahabat, di Yaumil Mizan, saat amal kita ditimbang, itu syarat masuk surga tanpa mampir ke nerakanya Allah adalah timbangan amal kebajikan kita harus lebih berat dari amal buruk kita. Nah sahabat, kalau secara logika 11 berbanding 1, itu harusnya yang berat yang 11 dong. Tapi kalau toh nanti ternyata 1 ini bisa lebih berat dari yang 11, maka jangan salahkan Allah. Itu emang kita banget yang mau masuk ke dalam nerakanya Allah. Nauzubillah min zalik. Nah sahabat, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah agar kita mendapatkan 11 balasan pahala utuh, itu kita harus lakukan dengan niat karena Allah semata, tidak karena yang lain, dan juga dilakukan dengan cara yang benar. Saya ulangi ya. Jadi yang disebut amal kebajikan, kebaikan, itu bila dilakukan dengan niat dan cara yang benar. Kalau niatnya sudah benar, caranya salah, itu nilainya 0. Mengapa? Karena niat baik dihitung 1, dilakukannya dengan cara yang salah itu minus 1. 1 dikurang 1 itu 0. Tapi kalau kita lakukan dengan niat dan cara yang benar, maka kita akan, insya Allah kita akan dapatkan utuh 11 ganjaran pahala tersebut. Lalu sahabat, kita kan banyak dosa nih, termasuk yang sedang bicara ini, banyak banget dosanya. Kita manusia tidak luput dari dosa. Allah juga menyediakan penghapusnya sahabat. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sebab Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Yang pertama yang harus kita lakukan sebagai seorang pendosa adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu dengan tobat yang sebenar-benarnya. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Kita sering memohon ampun ketika kita selesai melakukan sholat atau saat kita sedang berzikir. Di antara permohonan ampun kita ucapkan astaghfirullahalazim atau astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kedua, zikir. Zikir setelah sholat diantaranya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca ini, kata Rasulullah,
maka Allah akan ampunkan dosanya, walau dosanya sebanyak buih di lautan. Ada lagi zikir Subhanallah wa bihamdihi, juga sama, menjadi penggugur dosa. Ada lagi zikir Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini 2 kalimah kata Rasulullah, ringan diucapkan di lidah, tapi berat timbangan amalnya di akhirat kelak. Maka amalkanlah Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya Allah, betapa maha rahman dan maha rahimnya Allah kepada kita selaku hambanya. Ingin banget agar kita ini bisa selamat dunia wal akhirah. Untuk itu sahabat, lakukanlah amal kebajikan lillahi ta'ala. Niatkan dengan niat tulus karena Allah, bukan yang lain. Dan lakukanlah dengan cara yang benar juga. Lalu iringilah perbuatan dosa kita dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Rasulullah juga berpesan, jika engkau melakukan suatu perbuatan dosa, maka iringilah dengan perbuatan kebaikan. Niscaya perbuatan baikmu itu akan menghapus perbuatan salahmu. Semoga kita menjadi hamba Allah yang beruntung dunia wal akhirah, bisa masuk ke dalam surganya Allah tanpa harus mampir ke neraka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.